Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Adik-adik semua, kita akan masuk di 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-23 sampai 26. Ibu Yohana akan membaca ayat 23 sampai 25. Adik-adik semua yang sudah bisa membaca, mari buka Alkitabnya, kita membacanya bersama-sama. Dalam tahun ke-50 zaman Asaria, Raja Yehuda, Pekaya anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalia, mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria, di puri istana raja. Beserta dia ada Argob dan Arie, serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekahya, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mohon anugerah-Mu supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami belajar dari kisah ini dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita sudah baca tadi dari 2 Raja-Raja 15 ini tentang Pekahya. Dia memerintah selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun ini dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan endingnya kehidupannya, akhir hidupnya adalah dibunuh oleh perwiranya sendiri. Ini sungguh tragis. Kehidupannya yang berkuasa hanya singkat, hanya 2 tahun. Tetapi kehidupannya tidak menjadi berkat. Adik-adik semua, sering sekali ibu-guru, ibu-ibu sekolah minggu atau guru-guru sekolah minggu yang lain, atau mama, papa, guru di sekolah mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Pernahkah adik-adik mendengar istilah ini? Siapa yang menabur, dia yang menuai. Kalau adik-adik suka menanam, misalnya adik-adik menanam bibit tomat. Adik-adik menanam bibit tomat, tomatnya bertumbuh dan berbuah. Kira-kira yang berbuah itu 1 atau banyak? Kalau cuma 1 biji yang kita tanam, 1 biji aja kita tanam, dan akan bertumbuh, bukan 1 biji yang kita panen, tapi ada beberapa biji. Ini loh gambarannya. Kalau adik-adik melakukan 1 kebaikan, 1 kebenaran, 1 perbuatan benar di hadapan Tuhan, kita akan memperoleh banyak kebaikan yang dari Tuhan. Tetapi kalau adik-adik melakukan 1 kejahatan, 1 perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, adik-adik pun akan menerima banyak sekali perlakuan yang tidak baik yang akan adik-adik terima. Ini namanya apa yang ditabur, itu yang dituai. Seperti Pekahya saat ini, yang kita baca tadi. Selama 2 tahun dia berkuasa. Dia tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia bahkan mengajak orang Israel untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Akhirnya, Tuhan mengizinkan hal yang luar biasa, yang menyakitkan. Bahkan 1 peristiwa yang tragis. Perwiranya yang harusnya menjaga dia, malah membunuhnya. Cuma 2 tahun yang singkat, tetapi yang singkat ini tidak happy ending, tapi sad ending. Adik-adik, selalu diingatkan, selalu untuk berbuat baik. Terkadang kita merasa bahwa kita orang hebat, orang yang dari ekonomi yang baik, dari nilai-nilai yang bagus, sehingga merasa punya modal untuk merendahkan orang lain atau merasa punya modal untuk sombong. Tetapi apa yang terjadi dari kesombongan itu adalah perlakuan yang tidak baik. Hidup benar di hadapan Tuhan ini memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Kalau adik-adik ingin berbuat baik, berbuat yang berkenan di hadapan Tuhan, berbuat benar, tapi adik-adik merasa bahwa tidak sanggup, bagaimana harus bersikap? Minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan dari Roh Kudus sehingga adik-adik semua bisa melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kehidupan adik-adik ini hanya mengini keinginan diri sendiri tanpa tunduk taat pada Tuhan. Karena keinginan diri sendiri ini kebanyakan adalah condong ke dosa. Tetapi hidup berkenan di hadapan Tuhan adalah condong untuk melakukan apa yang Tuhan perkenan. Ya, jangan sampai adik-adik terlena, jangan sampai adik-adik merasa bahwa diri baik, diri benar, diri hebat,
tanpa melibatkan Tuhan. Contoh Pekaya hari ini, karena dia menjadi raja, dia merasa hebat, dia akhirnya tidak mau mengandalkan Tuhan, dan kehidupannya hanya 2 tahun dia berkuasa dan akhirnya dia mati. Mari kita sama-sama belajar untuk mengandalkan Tuhan, tidak sombong, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi penuh berharap pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Pagi hari ini sudah berdoa belum? Sudah minta pertolongan Tuhan melindungi 1 hari belum? Kalau belum, mulai hari ini, setiap bangun pagi, mari kita berdoa dan minta Tuhan berkuasa dalam kehidupan adik-adik semua dari melek mata sampai nanti tidur. Begitu setiap hari, sehingga adik-adik merasa bahwa tanpa Tuhan, adik-adik tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena bersama Tuhan kita melakukan perkara yang hebat. Yuk kita sama-sama tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan kami serahkan tubuh jiwa kami dalam tangan kuasa-Mu. 1 hari ini Tuhan berkuasa dan memimpin kami semua. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus